Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus bagi generasi tua ataupun masuk kalangan OMT, orang mulai tua, saya yakin Anda kalian masih ingat tentang drama sandiwara radio tentang Saur Sepuh, Brahma Kumbara. Masih ada yang ingat? Kalau yang ingat berarti Anda sudah tua. Dalam kisah itu ada tokoh yang menarik yang bernama Kamandanu dan Arya Dwipangga. Arya Dwipangga adalah salah seorang pribadi penyair yang hebat tentang cinta, tetapi selalu gagal dalam bercinta. Ini tidak sama tentunya dengan para pastor. Arya Dwipangga memang hebat di dalam melantunkan puisi-puisi cintanya, luar biasa. Kalau saya ditanya, Romo mengalami drama itu enggak? Ataupun Romo pernah mendengarkan itu enggak? Ben ketok enom ngomong omongane wong. Kita lihat bagaimana perjuangan Arya Dwipangga yang selalu menampilkan diri hebat sebagai seorang penyair, tapi rupanya dia tidak pernah mengalami cinta itu sendiri. Tentu ini dilawankan dengan Kamandanu mungkin sedikit berbeda. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa pengetahuan yang hebat tentang cinta tidak selalu menjadikan seseorang bisa mengalami cinta itu sendiri. Betul? Nah ini para dokter itu juga gitu. Nah, balik dokter tahu? Dia tahu banyak tentang penyakit yang namanya THT, tapi belum tentu dia bisa mengobati tenggorokannya sendiri. Sing rumangsa dadi dokter mesti senyum-senyum. Mungkin dia ahli di bidang spesialisnya di mata, tapi kelilipane jek njaluk tulung bojone. Ma, pripatku kelilipan. Loh, bukankah engkau ahli mata, Papa? Bapak Ibu dan Saudara kasih, pengetahuan yang banyak tidak menjamin seseorang sampai pada sebuah penghayatan. Inilah yang dimaksud, bahwa pengetahuan tidak selalu mengantar seseorang pada pengenalan. Tentu kata tahu dan mengenal akan memiliki sedikit perbedaan, mungkin bisa juga banyak. Meskipun dalam bahasa Inggrisnya sama-sama knowledge. Kalau nanti buka pengetahuan, tahu ya know. Kenal juga know. Tapi dalam pemahaman bahasa Indonesia jauh lebih memiliki makna yang berbeda. Orang yang tahu banyak belum tentu mengenal. Maka di dalam konteks komunitas gereja, membangun komunitas iman tidak cukup orang tahu banyak. Panjenengan membaca Alkitab banyak belum tentu sampai pada pengenalan akan Allah. Membaca tentang ilmu teologi banyak belum tentu orang bisa beriman. Inilah konteks Injil hari ini, bagaimana Yesus mengajak para murid bukan sekedar berada dalam level pengetahuan. Banyak tahu tidak bisa mengandalkan seorang untuk diserai kerajaan Allah beserta dengan komunitas imannya. Toh membaca saja tidak cukup. Membaca saja tidak akan cukup mengantar seseorang kepada tanggung jawab komunitas iman.
tidak mampu mengantar orang membawa tanggung jawab akan misteri kerajaan Allah. Tahapannya tidak cukup hanya sekedar mengetahui, tidak cukup di level ilmu pengetahuan. Komunitas iman gereja didasarkan pada pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Kunci kerajaan surga diberikan kepada orang bukan berdasarkan pengetahuan yang begitu banyak tentang Allah dan tentang kerajaannya, tapi didasarkan pada pengenalan. Dan pengenalan itu Bapak Ibu tidak diandaikan otomatis. Orang banyak membaca, orang banyak tahu. Bahwa orang yang mengenal bisa jadi banyak tahu, tapi orang yang banyak tahu belum tentu kenal. Saya tahu Bu Joko sebagai ketua lingkungan Santo Andreas. Tapi saya nggak kenal betul dia sukanya apa. Oke, saya dengar dia suka sambal. Sambal apa? Karena ada banyak bentuk sambal. Ada sambal teri, ada sambal tempe, ada sambal bawang, ada sambal terasi, ada sambal tomat, ada sambal-sambelan. Orang belum tentu tahu dan itu mengenal. Yesus menyatakan pengenalan bukan berdasarkan hebat dan tidaknya orang membaca, orang mencari ilmu pengetahuan. Tapi pengenalan itu mendasarkan diri pada keterbukaan batin akan anugerah Allah. Jadi dengan demikian kalau toh kita membaca kitab suci, membaca sabda Allah, juga tidak otomatis kita akan kenal tentang Allah kalau hati kita tidak terbuka kepada anugerah Allah. Maka tadi Yesus mengatakan ketika lalu apa katamu tentang siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah ini hanya berdasarkan pengetahuan dan pencarian saja? Tidak. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ingat, pengenalan yang mendalam mengandaikan adanya anugerah Allah. Sehingga peran kita dalam konteks pengetahuan hanya membantu pengenalan itu dan belum sampai pada pengenalan itu sendiri. Maka dengan demikian bagi kita tidak ada alasan untuk mengatakan aku ini bodoh atau tidak. Tapi sejauh mana hatiku terbuka, Allah memberi anugerah agar kita mendapatkan anugerah pengenalan itu. Maka tidak cukup kata orang, kata pastor, kata suster, kata katekis, kata guru agama. Itu belum sampai pada level pengenalan. Dan itu pula juga tidak sampai pada iman. Itu tidak lebih pada pengetahuan. Maka Yesus tarafnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Namun pada akhirnya, dan menurutmu siapakah aku ini? Inilah misteri gereja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika gereja sadar betul
bahwa gereja dibangun bukan berdasarkan pengetahuan saja, tapi lebih pada pengenalan akan Allah, lebih pada mendasarkan diri pada relasi personal antara anggotanya dengan Allah. Disitulah daya kekuatannya. Maka ketika Petrus sudah sampai pada tingkatan pengenalan dan ada kesadaran bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah sendiri, Yesus mempercayakan kepada Petrus tentang komunitas iman, tentang misteri gereja itu. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Jemaat Kristus tidak didirikan pada pengetahuan yang hebat tentang Allah, pengetahuan hebat tentang teologi, tetapi didasarkan pada pengenalan yang melibatkan penghayatan hidup, relasi pribadi personal dengan Allah. Inilah misteri gereja. Maka ketika gereja dibangun berdasarkan relasi pribadi dengan Allah, pengenalan terhadap Allah, maka gereja akan menjadi kuat. Alam maut tidak akan dapat memusnahkannya. Disinilah menjadi refleksi mendalam. Ketika gereja dibangun berdasarkan iman, maka alam maut tidak akan menguasai. Karena apa? Karena justru bukan berdasarkan pengetahuan manusia, tapi berdasarkan anugerah Allah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengenal secara personal tentang pribadi Allah, dan itulah iman. Maka komunitas gereja ini didirikan berdasarkan iman, berdasarkan anugerah Allah. Dan berikutnya yang dapat kita refleksikan, kerajaan Allah dan misterinya, kuncinya juga tergantung bukan pada pengetahuan, tapi relasi kita. Maka andai kata kita juga memiliki pengenalan itu, sudah selayaknya kita boleh ikut ambil bagian secara mendalam pula dalam membangun gereja dan mewartakan misteri kerajaan Allah. Allah memberkati kita.